Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Belakangan ini banyak sekali bencana dan musibah di negeri kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersyukur dan selalu waspada bagi teman-teman yang masih sehat. Oke, kita ketemu lagi di channel Radio 77. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai konsonan akhir satu atau yang disebut juga dengan bacim satu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan nanti subscribe terlebih dahulu. Untuk file PDF-nya nanti akan saya lampirkan di bawah video ya. Jadi untuk kali ini saya akan menerangkan mengenai konsonan akhir satu ya, atau bacim satu. Di dalam file juga saya nanti sudah menjelaskan tulisannya di situ panjang lebar, berikut juga dengan contohnya. Ya kira-kira seperti ini nanti file PDF-nya yang teman-teman nanti bisa download dan pelajari ya, dipelajari dulu baru teman-teman nanti di rumah latihan cari artikel-artikel yang berisi tentang bahasa Korea. Nanti teman-teman bisa menulisnya, disalin di buku mengenai bacim satu ini. Jadi bacim satu ini adalah konsonan akhir yang terdiri dari satu huruf, karena konsonan akhir ya dalam satu suku kata, dia ada di akhir suku kata. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah rumusnya ya teman-teman, rumus dari bacim ini. Nah, rumus dari bacim ini kita pakai rumus yang kedua, rumus 3 huruf atau bacim, yang terdiri dari konsonan, vokal, konsonan. Ada juga yang konsonan, vokal, konsonan. Konsonan vokalnya ke samping dan satu konsonan di bawah. Dan di sampingnya juga ada contoh kata atau penulisannya ya. Kemudian di lembar kedua pada halaman 7 ini kita nanti akan dijelaskan mengenai penggunaan ataupun fungsi dari nama-nama huruf konsonan di Hangul. Jadi bukan berarti tanpa fungsi dan tanpa maksud ya huruf-huruf konsonan ini diberikan. Nama-nama huruf konsonan ini diberikan, ini maksud dan tujuannya adalah untuk dibacim. Misalkan di sana ada giok. Kalau kita baca giok, giok di depannya G, di belakangnya K. Jadi kalau huruf giok ini kalau kita taruh di depan dia berbunyi G. Tetapi kalau dia berada di akhir suku kata dia akan berbunyi K. Ya, kalau di akhir ini tidak ada kompromi, ini bunyinya K. Untuk yang bunyinya sama di depan dan di belakang, ini ada nian dengan miem. Perhatikan saja namanya, nian. Depannya N, belakangnya juga N. Begitu juga dengan miem. Untuk diget, ya kalau dia menjadi konsonan yang ada di depan suku kata, dia menjadi D. Tetapi kalau dia menjadi akhiran dalam satu suku kata, dia berubah menjadi T. Ini nggak bisa ditawar lagi ya. Seperti itu. Berbeda dengan iyeng. Kalau iyeng ini kalau ditaruh di depan, pastikan di sampingnya atau di bawahnya lawannya vokal ya. Tapi dia tidak merubah bunyi vokal. Beda kalau iyengnya terletak di akhiran suku kata, maka dia berfungsi sebagai bacim. Oke. Jadi iyeng ini ketika ada di akhiran suku kata dia menjadi bacim. Misalkan kamar ya, bang, yang bunyinya menjadi eng, bang, biep, a, dan iyeng bacimnya, bang, artinya kamar ya. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Kemudian di bawah ada kolom lagi,
bunyi bacim. Untuk merangkum atau meringkas supaya kalian bisa mudah menghafalnya, saya sudah ringkas menjadi bunyi yang berbunyi K, N, T, L, M, P, eng. Jadi yang berbunyi K itu ada huruf apa aja? Ada giok, giok, dan sanggiok. Kenapa sanggiok ini masuk ke dalam bacim 1? Karena walaupun dia konsonan rangkap, tetapi pada dasarnya dia ini sudah menjadi satu, ya, sudah menjadi satu huruf, makanya dia termasuk di bacim satu huruf. Ya, jadi untuk mudah diingat seperti itu, ada bunyi K, ada bunyi N, T, L, M, P, dan eng. Tinggal kalian pelajari lagi. Catatannya di sini adalah ketika bacim bertemu dengan vokal, maka bacim tersebut tidak berfungsi. Jadi ketika bacim ketemu dengan vokal, nanti bacimnya berubah menjadi konsonan biasa, bukan bacim lagi. Ya. Misalkan apa ya? Mogoyo, bukan mokda lagi ya, bukan mokda, bukan, tetapi mogo, bukan moko, tapi mogoyo, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika bacim ketemu dengan vokal di depan atau di belakangnya, nabrak vokal lagi, jadi bacim ini sudah tidak berfungsi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan nanti kalian bisa komen ataupun langsung chat aja di grup, baik di WA ataupun komen di Facebook. Bisa juga kalian komen di bawah video ini. Oke, silakan dipelajari. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman kalian bisa belajar bersama. Oke, cukup sekian. Terima kasih.